Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Arianto dari Prodi PGMI 1A Stein Mandil Natal. Langsung saja. Baik, kali ini kita akan membahas sekilas tentang Prodi PGMI. PGMI merupakan PGSD Plus. Ya, memang kalau kita lihat dari peraturan yang ada, Prodi PGMI merupakan program studi yang sama dengan PGSD, yaitu calon guru kelas MI atau SD, atau juga bisa kita sebut calon guru kelas. Kenapa saya sebutkan tadi PGMI adalah PGSD Plus? Ya, karena di PGMI kita mendapatkan nilai keagamaan yang mendalam dibandingkan di PGSD. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi guru kelas ya. Lulusan PGMI nantinya akan menjadi guru kelas, yang dimana guru kelas harus menguasai bahan ajar 5 mapel plus materi keislaman sebagai penciri prodi ya. Selain penguasaan bahan ajar 5 sila, tentu kita harus memiliki kemampuan skill tambahan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang kita ajar. Kemudian kita harus memiliki kemampuan lainnya. Contohnya kemampuan teknologi dan kemampuan public speaking. Dimana kalau kita tidak memahami tentang teknologi, ada kalanya nanti kita akan dihadapi dengan pembelajaran teknologi ya, saya sebut pelajaran komputer lah. Ya, kalau kita tidak bisa, mau tidak mau kita harus belajar sendiri. Iya, kita harus belajar sendiri untuk menguasai materi teknologi tersebut. Kemudian public speaking. Public speaking merupakan cara berbicara kita terhadap orang lain ya. Tentu ini harus ada di dalam diri kita sebagai guru kelas. Ya, karena tugas kita kan untuk mengajar ya, berbicara di depan peserta didik yang mau kita ajar. Selain itu, kita harus mampu memanajemen diri kita. Jangan hanya bergantung kepada prodi, melainkan kita harus mampu menggali ilmu atau meningkatkan inovasi maupun kreativitas kita sebagai mahasiswa. Baik, yang selanjutnya tantangan prodi PGMI. Yang pertama, pertumbuhan SD atau MI di setiap desa memberikan peluang bagi lulusan PGMI atau PGSD berkiprah secara lebih luas. Ya, kemudian kualitas dan kapabilitas lulusan PGMI harus relevan. Relevan dengan artian harus selaras atau harus berkaitan ya. Relevan harus selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Artinya kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan globalisasi. Maksudnya di sini kita harus mengajar sebagaimana tuntutan zaman tersebut. Jangan kita mengajar A sementara zaman udah di C gitu. Kita harus mampu menyesuaikan diri kita terhadap globalisasi atau tuntutan masa depan yang sangat intinya kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap kemajuan globalisasi. Yang kemudian, minimnya daya dukung supras atau laboratorium berimplikasi pada rendahnya mata pembelajaran. Kemudian, standarisasi kurikulum PGMI kurang merata. Iya, kurang merata berimplikasi kepada mindset berbeda, profil pembelajaran CPL, dan bahan ajaran yang tidak sesuai. Baik, yang selanjutnya tantangan pembelajaran.
Yang pertama, tingkat literasi kita masih sangat rendah. Literasi di sini artinya merupakan kemampuan suatu individu membaca, menulis, berhitung maupun memecahkan masalah masih rendah. Jika kita lihat dengan negara-negara tetangga, berdasarkan Liris World 2018, masyarakat Indonesia secara fungsional sebesar 55,4% masih memiliki kemampuan literasi rendah. Sesungguhnya mereka bisa membaca. Iya, kita bisa membaca sebenarnya. Cuman kita belum bisa memahami apa yang kita baca. Dengan artian kita membaca hanya formalitas saja. Kita membaca, ya membaca aja tanpa kita memahami apa yang kita baca tersebut. Yang kedua, kemudian skor dari Framework International Student Assessment atau PISA tahun 2019 menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa berada di ranking 72 dari 78. Ya, 72 dari 78. Kalau kita pikir-pikir, mungkin angka tersebut sangat-sangat rendah ya. Bahkan 72 berarti beberapa lagi di bawah kita. Berarti kita termasuk paling bawah ya. Beberapa aspek dari penilaian ini adalah asesmen dari pembelajaran reading, apalagi ya, dari pelajaran reading, sains dan matematika. Kemudian disrupsi dari dunia pendidikan merupakan konsekuensi dari munculnya era revolusi industri 4.0. Kemudian apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan tren otomasi dan pertukaran data teknologi pabrik. Iya. Ciri utama dari pendidikan dalam revolusi industri 4.0 adalah pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar atau cyber system atau cyber system, sehingga pembelajaran ilmu pengetahuan dan kemampuan dapat berlangsung secara kontinu tanpa harus selalu bertatap muka di kelas. Dengan artian, dengan adanya sistem revolusi industri 4.0 ini, kita tidak perlu lagi untuk bertatap muka di kelas. Kita hanya memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya daring ya. Iya. Baik, selanjutnya pertimbangan literasi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, literasi merupakan kemampuan suatu individu untuk membaca, menulis, berhitung, maupun memecahkan masalah yang ada. Literasi yang pertama yaitu literasi data. Yaitu literasi data ini merupakan kemampuan memahami untuk membaca, menganalisis menggunakan data dan informasi atau big data di dunia digital. Artinya literasi data ini membahas tentang pemahaman tentang teknologi, ya. Kemudian literasi teknologi, literasi teknologi ini merupakan kemampuan memahami bagaimana cara kinerja mesin, komputer, dan lain-lain. Ya. Kemudian literasi manusia, seperti namanya, literasi manusia merupakan pemahaman tentang humanitas, komunitas maupun desain. Ya. Kemudian yang keempat, pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0, dan yang kelima, pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional maupun global. Baik, yang terakhir saya akan membahas tentang konsep belajar kampus merdeka.
arahnya kepada bagaimana perguruan tinggi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswanya untuk belajar di luar. Artinya, misalkan ada 20 SKS, sebagiannya ini diarahkan keluar itu. Iya. Poinnya adalah supaya kinerja pembelajaran kita tidak monoton dia. Artinya, apa yang dipelajari di kampus tidak hanya di kelas, akan tetapi keluar dia. Keluar untuk praktek maupun meneliti. Jadi, adanya sistem tersebut tidak membuat pikiran kita menjadi monoton. Baik, kita akan beralih kepada MBKM. MBKM sendiri merupakan aktivitas bentuk kegiatan yang bersifat pengembangan dalam kerangka menjalankan konsep kurikulum yang sudah ada. MBKM bukan hanya berfokus kepada teoritis, akan tetapi dia berfokusnya kepada praktikum. Dan MBKM lebih kepada praktik daripada kurikulum. Artinya, MBKM ini lebih ke pengembangan dia. Lebih ke pengembangan artinya lebih banyak praktik daripada teori. Baik, saya rasa sudah cukup jelas mengenai prodi PGMI. Mana tahu ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.